kesanggupan Sang Buddha membabarkan Dharma yang belum ketemukan, beliau mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita membaca riwayat hidup Sang Buddha, setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu tidak di bawah pohon bodhi, tidak langsung beranjak, namun selang seminggu, ya, selama seminggu ini Sang Buddha memandang pohon bodhi, atau balik arah yang tadinya itu arah ke timur, ini balik memandang pohon bodhi selama 1 minggu, dijelaskan tanpa berkedip, ya, tanpa berkedip. Mungkin untuk menggambarkan serius, tanpa berkedip itu serius sekali memandang pohon bodhi. Nah, kenapa pohon bodhi dipandang? Sebagai tebusan rasa terima kasih kepada pohon bodhi karena telah memayungi selama perjuangannya mencapai kebuddhaan atau mencapai penerangan. Itulah manusia Siddhartha yang telah mencapai penerangan, tahu budi, ya, tahu diri, bahwa tanpa dipayungi, tanpa dilindungi oleh pohon bodhi tidak mungkin penerangan itu dicapai. Dapat Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau tanpa pohon bodhi, meditasinya Sang Buddha itu di alam terbuka seperti saat ini, saya yakin tidak akan mencapai pencerahan, yang dicapai kematian karena kehujanan, kepanasan itu, ya. Saya berharap dengan cerita riwayat hidup Sang Buddha ini, dan juga saat ini Bapak Ibu memandang Candi Jabung, ya, Anda lihat jauh-jauh datang dari Surabaya ke sini pun sebagai tebusan rasa terima kasih kepada leluhur-leluhur kita yang sudah membuat tempat ini, candi ini. Tentunya keringat yang dikeluarkan lebih banyak daripada keringat ibu yang dikeluarkan saat ini. Ini bertahun-tahun, ya, berhari-hari, tukang-tukang dan lain semua yang berkorban untuk berdirinya candi ini. Maka Bapak Ibu, sepantasnya kita sebagai generasi pewaris dari tempat ini sebagai umat Buddha, setidak-tidaknya seperti inisiatif dari Bapak Tosin selaku Ketua MPI, atas saran dari Bante senior kita yang sudah almarhum, Bante Surya Bumi, untuk mengadakan acara ritual atau peringatan Waisak setahun sekali di tempat ini. Saya harapkan dengan melihat dan memandang pengorbanan dari Sang Buddha maupun dari pendahulu-pendahulu kita mendirikan tempat ini, Bapak Ibu tidak akan keberatan setahun sekali di sini, ya. Ya, mudah-mudahan juga nanti di tempat sini pun kita bisa mengadakan perayaan-perayaan Waisak yang lain, perayaan Waisak maupun perayaan-perayaan yang lain. Kita mencari candi-candi sekitar Jawa Timur atau Napak Tilas, ya. Kalau bukan kita sendiri yang memakai, tentunya ya kecil peluangnya untuk dipakai orang lain untuk ibadah. Kita mengembalikan fungsi dari candi itu sebagai salah satu objek penghormatan mengingat Tiratana atau Buddha, Dharma, dan Sangha. Terima kasih kepada Bapak Tosin yang sekalipun beberapa romo, beberapa umat Buddha yang banyak berhalangan, namun niat baik Pak Tosin itu terlaksana pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti juga akan menyampaikan, ya, kesan-kesan, ya, yang baik tentang candi ini, sehingga mereka pun yang belum hadir, belum datang sini penasaran, dan sehingga berkenan hadir di tempat ini untuk mengembalikan fungsi candi ini sebagai salah satunya sebagai tempat ibadah agama Buddha, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tadi selain kita sebelum berpuja bakti, ya, kita sudah pradaksina. Pradaksina itu mengitari objek penghormatan dengan mengelilingi.
Tadi mohon maaf, tadi itu saya lupa di awal-awal tadi tidak menyuruh Bapak Ibu untuk lepas sandal. Saya baru setengah ingat ya. Ya, ingat lepas sandal. Kenapa? Di saat pradaksina kita tidak pakai sandal, ya. Sandal kadang-kadang itu ada yang mahal, ya. Ya. Yang mahal itu kadang-kadang kita bangga dengan sandal kita yang kita pakai. Padahal pradaksina itu artinya itu kan kita merendahkan diri, memberi hormat, ya. Artinya ya apa, mahkota itu yang membuat kebanggaan kita, salah satunya sandal itu kita lepas, kita taruh dulu, ya. Maka sekalipun di Borobudur dulu para biku, ya, sekalipun harus jalan kaki kurang lebih 7 kilo, ya, dari Candi Mendurga itu juga harus lepas sandal untuk memberi penghormatan Candi Agung di Borobudur dulu, ya. Tapi lihat perkembangan, karena jalan ke Borobudur itu di aspal, kadang-kadang detik-detik itu menjelang siang juga nanti tangkatnya, kakinya melepuh habis acara, ya. Itu ada yang pakai. Namun saya kira Bapak Ibu kalau di sini tidak akan melepuh, justru Bapak Ibu refleksi, ya, tadi refleksi gratis, ya. Itu silakan, nanti yang belum puas bisa mutar lagi, ya. Refleksi, jadi ibadahnya dapat, ya, kesehatannya juga dapat, ya, itu. Tapi saya pesan, sekalipun bermanfaat, batu-batu kerikil itu jangan ada yang dibawa pulang, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersama-sama mengenang 3 peristiwa penting dan Sangga Agung Indonesia untuk tahun ini, ya, membuat pesan atau membuat tema itu dalam cinta kasih semua bersaudara. Tidak asing lagi bagi umat Buddha mendengar kata cinta kasih, kata welas asih, kasih sayang. Bahkan setiap saat, ya, kita selalu mendengar menggemakan cinta kasih dan kasih sayang. Tema ini diambil dengan satu maksud. Mungkin di antara umat Buddha yang cinta kasihnya itu belum berkembang atau saat ini masih kecil atau redup, dalam kondisi redup, dibangkitkan kembali, diingatkan kembali. Banyak suta-suta yang mendukung tentang cinta kasih dan kasih sayang yang setiap saat kita kumandangkan. Ini dibuktikan bahwa cinta kasih yang diajarkan Sang Buddha setiap saat dikumandangkan oleh Sang Buddha, ini dibuktikan dengan banyaknya suta, ya, yang bertemakan cinta kasih. Sempat saya catat tentang cinta kasih kurang lebih ada 7 suta dan 1 parita, ya. Apa manfaat dari cinta kasih dan welas asih dikembangkan? Kita tentunya akan mendapatkan keselamatan. Contohnya latar belakang dalam kanda parita. Di dalam parita kanda parita itu latar belakangnya diucapkan oleh Sang Buddha. Pada suatu ketika ada orang yang digigit ular, ya. Digigit ular terus mati, ular berbisa terus mati. Kemudian lapor kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ada orang yang digigit ular. Apa komentar Sang Buddha? Report Sang Buddha, oh, pasti orang ini tidak memancarkan cinta kasih kepada suku-suku ular, ya. Di situ disebutkan ada ular 4. Maksudnya suku-suku ular itu ada 4, ya. Jadi yang mempunyai suku itu ternyata bukan manusia saja, ya. Suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, ya. Suku ular juga, ya. Nanti mereka yang kepengen tahu tentang suku ular, buka kanda parita itu, ya. Saya tidak hafal sukunya, ya. Itu. Jadi dengan cinta kasih yang kita pancarkan, kita berikan, kita akan selamat. Orang yang pikirannya tidak pernah memancarkan cinta kasih, ya, itu akan celaka, ya. Pernah ada seorang samanera itu berkunjung di salah satu tempat meditasi. Kebetulan di tempat meditasi itu ada peliharaan anjing. Begitu ini samana itu keluar dari kamar, langsung dikeroyok anjing. Terus orang komentar, pasti samanera tidak memancarkan cinta kasih.
Ya, tentunya tidak demikian. Saya juga berharap sekalipun Bapak Ibu sudah bermeditasi sehari semalam langsung ada cing galak berani pede sekali juga salah juga. Ya, itu ya. Kemudian juga ada orang habis nenfo itu, ada umat amitofo amitofo. Itu kan hal-hal positif yang diucapkan. Langsung kena kelabang, digigit kelabang. Ya. Terus ada yang mengatakan digigit kelabang orang yang digigit ini karena Buddhis juga. Oh, ini mempercepat karma buruk saya. Malah justru terima kasih, ya, karma buruknya berkurang satu, ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu pesan moral yang dibawakan oleh Sang Buddha khusus ditujukan kepada para biku dalam Kosambi Sutta, ya. Ini Sang Buddha mengatakan demikian dalam latar belakang, kebencian tidak pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Tidak pernah berakhir kebencian dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir berhenti apabila dibalas dengan cinta kasih. Bapak Ibu setuju kata-kata ini? Ya. Di tempat manapun kalau saya tanya seperti itu pasti banyak yang menjawab setuju. Tapi tidak gampang, ya. Tidak gampang, tidak mudah. Ya, orang lain membenci, menyakiti saya, ya kita lakukan, lupa jadi umat Buddha kita. Pasti kebencian dibalas dengan kebencian. Kalau di tempat lain kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau kejahatan mau berhenti, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu kalau di tempat lain. Kalau kita dibalas dengan cinta kasih. Jadi mengakhiri perselisihan itu salah satunya di saat kita ketemu orang-orang yang tidak cocok dengan kita tidak membalas balik, tapi justru pikiran kita terbalik, yaitu kita memancarkan cinta kasih dan welas asih. Dalam teori-teori keagamaan yang lain pun cinta kasih sangat dominan sekali untuk membalas kejahatan dibalas dengan cinta kasih, membalas kejahatan dibalas dengan kebaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian, kalau terlalu lama saya tidak tega, lihat ibu-ibu sudah mandi keringat, sekalipun saya kira kalau Bapak Ibu nonton TV di depan TV itu kuat 2-3 jam tapi kalau pas kebaktian ini tidak kuat mudah-mudahan sekelumit pesan moral Sang Buddha ini akan menggema Bapak Ibu sekalian, mempraktekkan ajaran cinta kasih welas asih dalam lingkup yang kecil kepada anak kita, kepada saudara kita, lingkungan kita, kanan kiri kita. Semoga selalu berbahagia dan sejahtera. Silakan Bapak Ibu kalau melihat di antara umat Buddha ada yang sedang menderita, kalau tidak mampu memberikan materi, nyumbang materi, yang memberikan doa, saya doakan semoga cepat sembuh yang sakit. Yang punya utang saya doakan semoga cepat melunasi. Doa-doa itu hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi kita merasa diperhatikan, merasa disimpatiki oleh kalangan umat Buddha kita sendiri. Itu dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup yang besar, di kampung, di lingkungan, kita pun juga harus mengekspresikan ajaran Sang Buddha itu seluas-luasnya kepada siapapun. Ajaran Sang Buddha kepada musuh-musuh kita, orang yang tidak suka kepada kita, jangan terkecualikan untuk memancarkan welas asih dan cinta kasih kepada semua. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia. Di akhir tema ini saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang di belakang yang menyaksikan kami untuk beribadah, yang telah mendukung, kepada bapak polisi semua yang mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar, kepada Balai Kesehatan, Balai Sanggar Alam yang telah berkenan datang untuk dokumentasi acara ini, sehingga sekalipun yang hadir di sini yang melihat ini sangat terbatas dengan adanya
Pesos pasti akan diketahui oleh umat Buddhis maupun non Buddhis seluruh Indonesia acara ini. Tadi juga Pak Tony sudah sibuk, dia foto-foto, video tentunya juga berlaporan juga ya Pak. Saya juga demikian juga. Ya. Demikianlah yang saya berikan. Nah, sekaligus saja kita ada sambutan ini. Mau sekarang atau nanti? Sekarang aja. Ya. Takutnya nanti belum selesai sudah pergi. Sebagai pimpinan wilayah Jawa Timur dan Bali. Kemudian Mohon maaf Pak, yang saya ralat bukan Bali. oh Bali sudah masuk. Jadi sekarang sudah tidak kembali lagi. Oh, Ya. fokusnya lebih untuk Jawa Timur nanti. Terima kasih. Jauh lebih fokus nantinya. Dan juga kepada pimpinan lembaga Pandita. Namo Sanghyang Budaya, Namo Budaya. Ya, saya ini sangat berterima kasih sekali kepada Paha dan tim Pandita. Jadi untuk Waisak kali ini sebetulnya lebih prioritas kepada Pandita. Mengingat rencana awal sebetulnya Waisak kita ada di Mahawihara Mojopahit. Karena satu dan lain hal acara ini untuk sementara dipending. Tetapi untuk ritual di Candi Jabung sebagaimana amanah dari Bante Dharma Surya Bumi Mahatera, candi ini adalah candi Buddhis gitu loh. Dan kalau informasi dari Balai Purbakala, tempat ini adalah tempat latihan atau pertapaan gitu loh. Dan ini candi Buddhis. Alangkah sayangnya kalau kita sebagai umat Buddhis tidak betul-betul memakai tempat ini gitu loh, yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Tidak semua tempat walaupun bagus, alamnya bagus, tempatnya nyaman, memiliki cerita bahwa ini adalah tempat latihan. Beberapa waktu yang lalu saya sama Ketua Majelis Budaya Indonesia Kota Surabaya, Pak Amri, coba ke Jombang karena kita ingin perluasan di sana. Tempat itu view-nya bagus, tetapi tidak punya nilai spiritual gitu loh. Artinya dulu itu bukan tempat latihan, bisa dipakai untuk pengembangan batin, tapi butuh orang-orang yang betul-betul terlatih. Nah, kalau dari cerita tempat ini tempat yang memiliki nilai spiritual, saya berharap setiap tahun kita bisa adakan di tempat ini. Apakah itu dalam jumlah yang banyak atau terbatas, tetap kita jalankan. Harapan saya sebetulnya yang paling tinggi adalah ke Pandita. Kalau cerita MBI Banom bisa jadi berubah, pimpinan fokusnya nggak ada, nilai yang ini tinggi ini hilang gitu loh. Makanya kenapa dalam satu dan lain hal saya berharap ini mungkin tahun ini permulaan dari Pandita yang jalankan. Ke depan bisa jadi yang Pandita, jadi untuk Candi Jabung Pandita saja yang fokus gitu loh, tapi MBI dan Banom, KBI selalu support gitu loh. Apakah ke depan mau besar, kita tinggal ikuti aja. Jadi ini kembali nanti ke Pandita, jadilah program yang rutin. Jadi saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Pandita yang hari ini telah meluangkan waktu, bangun harus pagi-pagi, bahkan Bu Bintang jam 3 pagi dari Ponorogo yang harus ke Surabaya supaya bisa bergabung. Terima kasih banyak Bu, spirit ini harus menjadi inspirasi bagi kita. Dari hal-hal kecil ini kan kita menunjukkan kecintaan pada ajaran. Saya yakin Bu Bintang pasti punya keyakinan dan teman-teman yang lain Pandita juga sama lah. Dalam jarak yang lumayan jauh, 3,5 jam, kita bersama-sama bisa berkumpul. Semoga untuk ke depan yang bisa bergabung dan mendapat manfaat jauh lebih banyak lagi. Yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Namo Sanghyang Budaya, Namo Budaya.